ini nih. Biar aku minta jurusnya si Apio dulu ini sedikit. Oke. Ini kita mau ngapain nih, Bra? Jadi ini bisa dibilang gym garage gym, yaitu gym yang saya buat, saya set up di garasi sendiri ya, karena hobinya memang bela diri, tinju tendang, muay thai, jiu-jitsu. Jadi ya seperti inilah kondisi. Kita pasang samsak untuk pukulan dan juga ada matras untuk belajar jiu-jitsu. Untuk groundednya ya, Bro ya. Ground fight-nya. Jadi ini Di sini juga saya ngajar private muay thai-nya di sini juga. jadi kita tes dulu, minta tips-tips dulu ya kan. Ini Mungkin kalau untuk tips kita basic saja ya, basic pukulan untuk pukulan, basic juga untuk tendangan. Saya rasa itu dulu untuk yang ground, untuk stand up fight-nya. stand up fight. Jadi untuk yang pertama, posisi postur kita itu harus siap untuk fight, yaitu fighting position seperti ini. Tunggu. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang, tangannya di kepal, cover setinggi rahangnya. Oke. Di sini seperti itu. Jadi kita bisa siap untuk blocking, untuk block, mempertahankan. Oke. Nah, untuk pukulannya dari posisi guard ini, pukulan dasar pertama itu jab. Jab. Oke, yaitu pukulan lurus dari dagu, langsung dorong lurus. Tenaganya itu dari bahu. Oke. Dari bahu bukan pinggang, bukan hanya tangan, bukan hanya seperti ini, tetapi bahu, pinggang, kakinya bersamaan seperti ini. Ini jab ya, Bro ya. Jab. Oke. Nah, pukulan lurus yang tangan kanan sama, itu dorong lurus, putaran pinggang, bahu, pinggang, kaki. Oke. Jadi kalau untuk kombinasinya jab, strike, dua seperti ini. One, two. Lagi, one, two. Seperti itu. Nah, itu pukulan dasarnya jab. Kemudian pukulan dasar yang kedua namanya pukulan hook. Hook itu sama. Kita mulai dari guard, pukulan hook melingkar. Melingkar dari luar ke tengah seperti ini. Hook, 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 hook kanan, hook kanan, hook kanan. Oke. Yang ketiga, uppercut. Dari guard turun lurus, sasarannya ke dagu lawan. Oke. Uppercut kanan. Bisa juga ke rusuk. Uppercut. Yang kanan. Seperti itu. Itu 3 jenis dasar pukulan. Oke. Sekarang kita dasar Tendangan. strike, lutut. Lutut. Di Muay Thai itu terkenalnya itu serangan lutut dan serangan sikut tangan, elbow. Kita coba elbow dulu. Jadi dari guard sama seperti ini, kita throw elbow sama seperti kita throw hook, melingkar. Jadi basicnya itu tangannya rapas dengan bahu, kemudian angkat, lempar. Tenaganya itu dari bahu dan pinggang, bukan menengah. Kita coba, elbow. Berarti gerakannya sama seperti hook, Ya. tapi tangannya dilipat Benar, gitu ya, sama Bro ya. seperti hook, Oke. tapi senjatanya Pakai sikut. dengan sikut tangan. Oke. Oke. Kemudian ke lutut. Oke, lutut itu arahnya dari belakang ke depan, lurus. Seperti ini bentuknya. Oke. Tajam, caranya dari belakang ke depan, Arahin ke arah ke depan. Nah, ke perut atau kemana itu, Bro? basicnya itu arahnya ke perut ataupun ke ulu hati. Ulu hati ya. Bukan ke ini ya.
Selangkangan bukan? Jadi kalau untuk bela diri, untuk street, Oke. itu boleh ke Selangkangan. arah kemaluan. Ya. Atau ke arah kepalanya. Kita tarik ke arah dagunya. Oke. Kita ke basic tendangan. Satu saja untuk basic tendangan yang paling efektif itu kick. Kick itu namanya roundhouse kick. Roundhouse Tendangan kick. melingkar. Oke. Tendangan memutar. Nah, roundhouse kick itu kita bisa arahkan ke 3 sasaran, yaitu bawah, yaitu ke bawah ke arah Paha. kemudian arah tengah ke arah rusuk, yang ketiga high kick ke arah Kepala. Kita coba yang ke arah paha. Oke. Paha seperti itu. Ngilu caranya ya bro, ngilu ya. Jadi di throw seperti ini, kakinya yang depan step sedikit. Setelah step, Maju sedikit. kaki belakang angkat, tendangan menggunakan tulang kering. Oke. Oke. Menggunakan tulang kering, memutar pinggang dengan kakinya sehingga bisa kena ke paha bagian bawah. Kita coba sekali lagi seperti ini. Oke. Itu yang di Low. low. Kita coba sekarang yang middle kick. Middle kick kita coba yang kiri ya. Boleh. Cara mengambil tendangan kiri berbeda dengan yang kanan karena dia di depan, sehingga kita harus switch kick seperti ini. Switch and kick. Oke, satu lagi switch and kick. Sama, harus dengan tulang Tulang kering. kering. Kita coba step, switch kick. Oke, step, switch kick. Satu lagi step, switch kick. Oke, itu untuk saat serang ke rusuk, sama harus melingkar. Sekarang yang ketiga, Nah, high kick. Prinsipnya sama, tendangan round kick ini prinsipnya sama, harus diangkat dan dilontarkan, melingkar. dilontarkan melingkar. Ya, melingkar. Tenaganya itu dari pinggang, juga putaran tumit. Oke, kita coba yang high kick. Untuk posisi high kick, walaupun tendangan kita tinggi, badannya itu tidak boleh Bungkuk, sondong. sondong ke Tidak bawah. boleh ditekuk ke samping, ke belakang, untuk keseimbangan. Jadi kita harus tegak. Oke. Jadi untuk tendangan, tips dari saya yang paling penting adalah elastis. Harus elastis, jadi harus dilatih perenggangan, perenggangan ototnya agar kakinya itu bisa kicknya tinggi. Jadi saya sering melihat yang tendangan tinggi, tetapi posisinya badannya sampai seperti ini. Ah, iya bro, itu nggak bertenaga apa gimana bro? Atau Itu kelemahannya pada saat kita kick seperti ini, posisi badan kita itu agak turun dan menjadi rentan kena serangan? balik. Oke. Jadi kalau kita tinggi seperti ini, orang mau nendang itu harus tinggi. Tapi kalau kepala kita di bawah, orang nendangnya rendah udah bisa kena ke kepala kita. Dan juga balance-nya itu kurang bagus. Sehingga untuk bisa nendang tinggi dan posisi badannya masih lurus, itu dilatihlah perenggangan. Perenggangan ya. Fleksibilitas, fleksibel. Jadi kakinya itu harus bisa split, harus dilatih splitnya seperti itu. Oke. Oke, untuk Muay Thai saya rasa itu saja. Oke, boleh saya coba ya bro ya. Dipantau ya. Iya, kakinya nengok. Gimana bro?
cukup lama. Juga isinya lumayan keras ya di bagian bawah karena udah agak turun. Jadi di bagian bawah itu cukup keras. Kalau kakinya belum keras nggak bisa nendang Nggak bisa seperti kayak ini. gitu ya bro. Ayo. Hah? Ngilu. Oke. Pedal ya. Middle saja. Jadi posisinya coba mundur dulu. Oke, saya bantu kakinya coba angkat yang kanan. Oke, putar. Pinggangnya putar, tumitnya putar. Gini Ya, Gimana ke belakang gini? tumitnya diangkat seperti cincin, kemudian mutar ke depan. Yes, itu. Mutar balik. Mutar lagi. Mutar balik. Mutar lagi. Ya, inilah posisi akhirnya. Jadi pinggang dengan tumit putar bersamaan. Jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi diangkat, lempar, boom, putar bersama. Gerak mantap dulu bro. Yes. Ini Kakinya sebelah bahu, yes. Sebelah bahu. Step Step up. up. Kaki, boom, benar. Tinggal atur jaraknya, jangan terlalu dekat sehingga seperti ini. Tapi ambil jaraknya yang pas, step, boom. Gerakannya udah bener ya. Ya. Tinggal jaraknya aja ya. Berarti buka selebar bahu. Step out, Step up. Putar. yes, gitu. Naik kanannya relax saja. Benar, bagus. Yes, bagus. Intinya pinggang, tumit, putar bersama. Ya, good. Naik kanannya relax saja. Jangan di relax saja. Tangan kirinya di cover, tangan kanannya ambil jarak. Ya, ini bagus, mulai bagus. Ya, ini hasil belajar satu kali sudah mulai bagus. Kami buat sekali lagi. Ayo, come on. Step and monkey. Relax saja. Ya, bagus. Jangan ke depan. Dekat saja. Yes, lagi. Tinggal sama kami. Ya, itu. Itu yang bagus. Ya, benar. Tarik tangannya, bro. Coba yang kiri. Betul juga bro. Nah, gampang. Sebelah kiri. Nah, kiri juga. Sama, posisinya sama. Ya. Untuk yang kiri itu basic kita taruh di belakang. Sama. Step. Tinggal kiri. Ya. Ini nggak putar ya. Ya, harus putar pinggang dengan kiri. Bersamaan. Ya. Coba atur gimana caranya mengangkat. Step. And kick. Step. Nah, jangan jeda. Ini jangan step, udah jeda baru pinggang. Langsung aja ya. Ya, jadi step. Yes, good. Step, go. Tinggal, tinggal ya. Ya, bagus, itu mulai bagus. Ya, mulai bagus. Bagus lagi ya. Step, tinggal. Itu kira-kira tendangan basic yang sangat efektif. Jadi tendangan roundhouse kick tadi itu boleh di Latih berulang-ulang ya bro di ya. kaki, di rusuk dan juga di kepala. Untuk di kaki itu cukup efektif. Coba ya kita coba rasanya, tapi ini tidak ditendang beneran, coba di sini. Nah, jadi untuk low kick itu arahnya ke paha, tetapi di bagian depan sini, bukan di belakang. Jadi tendangannya bukan di belakang, tapi di depan. Ini saya akan coba slow motion, tapi langsung akan feel. Ini real. Aku mau dikerasin apa enggak bro? Coba. Lokinya. Boleh dikerasin, tapi ini saya tidak tendang, saya hanya Ayo. ini saja. Oh, di sini. Ya. Kenanya di sini ya. Ya, benar. Jadi ini feel-nya ini belum ditendang. Gimana? Coba kasih tahu dulu rasanya gimana. Itu masih belum ditendang, hanya saya nempel saja. Hanya nempel udah kayak gitu rasanya bro. Kalau pengen kalian tahu kemari kalian jadi sepak. Ya kan? Itu masih belum ditendang, masih slow motionnya saja. Ngilu bro. Kemarin itu lagi heboh, Viral viral kasus pembulian satu anak kecil yang umurnya masih 12 tahun oleh sekelompok pemuda yang rata-rata umur 20-an tahun, 26 tahun.
jadi itu sungguh perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Tetapi mungkin kalau komentarnya kita dari Medan itu tidak boleh terjadi di mana saja di Indonesia ini. Karena Stop bullying lah. ya stop bullying. Bullying itu sangat-sangat bukan hanya mempengaruhi dari segi fisik tetapi mental si anak. Nah, saya sebagai seorang ayah yang punya anak cowok juga masih kecil juga akan terasa sekali ya maksudnya perasaan terlukanya kalau seandainya anak kita yang menjadi korban dari kasus pembulian seperti itu. Kalau bisa anak kita itu dikasih belajar ilmu bela diri, contohnya seperti silat itu atau apa yang ada seperti karate, taekwondo atau bahkan judo. Ya, memberikan mereka bela diri itu adalah basic untuk kepercayaan diri mereka. Ya. Nah, anak yang gampang dibully itu biasanya dari segi aura dan pembawaannya. Dan karena mereka kurang percaya diri sehingga yang melakukan pembulian itu merasa anak ini mudah diintimidasi. Karena saya yakin kalau kita mendorong anak kita ikutkan ke olahraga bela diri itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi kasus pembulian seperti itu. Dan juga selain itu juga sehat ya, anak kita akan jadi lebih sehat, lebih ligat untuk lincah bergerak dan segala macam. Saya rasa itu kalau saya sarankan seluruh anak-anak itu kalau bisa Diberi kegiatan yang positif lah ya, diberi bro. kegiatan olahraga. Tidak harus bela diri, kalau tidak ada bela diri nggak apa-apa, tapi kasih olahraga seperti sepak bola, futsal, basket, Lari. sehingga mereka punya stamina, punya fisik. Kalau tidak bisa melawan kan kita bisa lari. Sorry ass DJ.